Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Sahabat santri, seperti biasa di akhir Ramadan tentu umat Islam ataupun orang-orang Islam di lingkungan kita sibuk tentang membayar zakat, yaitu tentunya yang disebut dengan istilah zakat fitrah. Sebenarnya zakat fitrah itu apa? Jumlahnya berapa dan bagaimana pembagiannya. Nah, di video kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran tentang apa itu zakat fitrah, bagaimana prosesnya, bagaimana pembagian secara benar, dan beberapa kesalahan yang sering terjadi di lingkungan kita terkait dengan pembagian zakat terkhusus yaitu zakat fitrah. Nah, oleh karenanya disimak baik-baik, dan memang jika masih ada kekurangan silahkan mencari referensi lain, tambahan lain di pengertian-pengertian lain kepada guru-guru kalian yang lain. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran hanya terkait dengan kitab Mabadi Fiqhiyah Juz Salis, Mabadi Fikih Juz 3 yang dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Nah, zakat fitrah itu hukumnya wajib. Ya, zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Di sini disebutkan zakatul fitri tajibu ala kulli muslimin mukallafin. Wajib bagi setiap orang muslim yang mukallaf an nafsihi, dari dirinya sendiri, wa an kulli muslimin talzamuhu nafaqatuhu, dan dari setiap orang Islam yang wajib dia tanggung nafkahnya. Maksudnya siapa? Istrinya, anaknya, ataupun orang tua yang ikut dengannya yang memang menjadi tanggungan dia. Itu bagi seorang kepala keluarga wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang ditanggungnya. Kemudian ingkana ma'hu, dan ingkana apabila ada ma'hu bersamanya fadlun an kuti wa kuti iyalihi, yaitu ini mensyaratkan zakat fitrah itu dia wajib mengeluarkan apabila nanti di lailati Idul Fitri wa yaumihi, yaitu di hari raya Idul Fitri ataupun malam takbiran, dia masih memiliki makanan. Akan tetapi jika untuk malam Idul Fitri dan dengan di hari rayanya dia tidak memiliki kecukupan makanan, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Akan tetapi kalau dilihat di zaman sekarang sudah sebagian besar dan banyak di lingkungan kita, insya Allah semuanya sudah mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian miqdaru zakatul fitri. Nah, sekarang jumlah ataupun takaran zakat fitrah itu berapa? Arba'atu amdadin buimudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 4 mud. 4 mud siapa? 4 mud dari mudnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zakat fitri itu takarannya 4 mud. 4 mud itu berapa? Ada yang mengatakan 1 mud itu 1 caruan tangan. Nah, seperti ini. Kita ambil di tangan seperti ini. Ini 1 mud. Tapi bukan dengan takaran tangan kita, tapi takaran tangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mengatakan menggunakan takaran 2,5 kg untuk beras. Di Indonesia ada yang mengatakan 2,7, ada yang pakai 2,8. Iya, silahkan mau pakai yang mana. Kalau saya sendiri menggunakan pertimbangan beberapa bahsul masail yang pernah diikuti, juga bahsul masail di beberapa pondok pesantren, mereka menggunakan timbangan 2,7, sekian. Jadi 27 sekian, maka dibulatkan untuk kehati-hatian. Makanya saya sendiri menyampaikan kepada jamaah, kepada para santri yang ada di lingkungan sini, menggunakan takaran 2,8. Itu dengan untuk catatan kehati-hatian, dan jika memang ada lebihnya diniatkan untuk sedekah. Nah, seperti itu. Jadi kita untuk mencari aman. Kalau untuk 2,5, saya sendiri tidak memakai itu. Kalau memang masih ada yang memakai itu, ya saya juga tidak menentang tidak terlalu menentang, ataupun saya juga tidak melarang itu. Silahkan mau pakai seperti itu. Tapi di lingkungan pesantren umumnya dia sudah menggunakan 2,7 sekian atau 2,8 tadi. Nah, itu untuk takarannya. Kemudian waktu wujubiha, untuk waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Jadi zakat fitrah ini unik.
Zakat fitrah ini unik, dia terkait dengan hanya di bulan Ramadan. Selain Ramadan tidak ada zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu hanya ada di bulan Ramadan. Dia mempunyai waktu wajib, dia mempunyai waktu sunnah, dan dia mempunyai waktu yang sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tajibu bi ghurubi syamsi akhiri yaumin min Ramadan wa yajuzu ikhrajuha min awwali Ramadan. Jadi waktu wajibnya kapan? Waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah itu mulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itu jadi malam takbir setelah Ramadan terakhir, hari terakhir bulan Ramadan, maghrib, kemudian malam takbiran itu waktu wajibnya. Itu wajib mengeluarkan zakat itu. Mengeluarkan zakat fitrah di situ hukumnya wajib. Karena apa? Karena jika terlewat di situ nanti, jadi nanti akan ada penjelasannya. Kalau sampai lewat besoknya ataupun malam Syawal kedua, maka itu sudah tidak termasuk zakat fitrah lagi. Itu termasuk sedekah kalaupun memang mau mengeluarkan di situ. Tapi kalau mau kena hukum zakat fitrahnya, berarti dia harus mengeluarkan di waktu wajibnya, yaitu ghurubu syamsi min akhiri syahri Ramadan. Itu tadi. Kemudian wayajuzu, dan diperbolehkan ikhrajuha, mengeluarkan zakat fitrah min awwali Ramadan. Jadi diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah itu di awal bulan Ramadan. Jadi di awal malam tarawih pertama, maghrib menjelang malam tarawih, itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Itu diperbolehkan yajuz, atau waktu yang boleh mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian wal afdalu, dan yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah itu ikhrajuha, mengeluarkan zakat fitrah tadi ba'da sholatil fajri, setelah sholat fajar atau setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, sholat fajar, wa qabla aidi, sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Jadi setelah fajar, jadi menjelang subuh itu mengeluarkan zakat itu waktu yang afdol. Akan tetapi secara umum pasti berat untuk yang mengelola kalau di waktu yang seperti itu, karena waktunya pasti terburu-buru untuk melakukan sholat Idul Fitri, melakukan dan kegiatan yang lain. Nah, apalagi di hari raya. Nah, ini waktu yang afdol seperti itu. Tapi ini tetap saya sampaikan itu sebagai waktu yang afdol, karena ilmu itu walaupun kita belum bisa melakukan itu, tetap wajib kita sampaikan bagaimana yang paling baik menurut kitab, menurut para ulama. Kemudian wa yahrumu ta'khiruha ila ma ba'da sholatil Idul Fitri. Jadi waktu yang haram, wa yahrumu, dan haram, ta'khiru, mengakhirkan zakat fitrah, ilama kepada sesuatu barang ba'da sholatil Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri itu sudah haram. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu setelah sholat Idul Fitri itu haram. Jadi sebelum melakukan Idul Fitri itu justru malah afdolul wakti, utamanya waktu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian man tasrafu lahumuz zakah. Nah, kepada siapa pembagian zakat itu? Tentunya pembagian zakat ini sama dengan pembagian zakat mal, yaitu di 8 asnaf, ya, 8 asnaf. Silahkan buka video saya yang pernah saya sebutkan tentang zakat, pembagian tentang 8 asnaf dan pengertian-pengertiannya. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika pembagian zakat, terutama di zakat fitrah, karena kalau zakat mal kesadaran masyarakat masih sangat kurang. Ini perlu kita tingkatkan, perlu kita tarbiyah masyarakat. Untuk zakat mal tetap kita gulirkan, kita tarbiyahkan kepada masyarakat. Kalau untuk zakat fitrah ini tentu hampir semua, bisa dibilang 90% orang akan mengeluarkan zakat fitrah karena menjelang hari raya. Nah, di pembagiannya yang sering terjadi kesalahan itu di sini disebutkan tasyraful lil asnabi tsamaniyah au man wujida minhum fi baladi. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu kepada 8 asnaf, au man wujida minhum, atau kepada yang ada di lingkungan itu, asnaf yang ada di lingkungan itu. Nah, saya pernah mendengar ataupun pernah punya pengalaman di lingkungan itu, pembagian zakat itu tetap dibagi 8 asnaf. Jadi zakat yang terkumpul dibagi 8 dulu.
kemudian dipisah-pisah. Nah, asnaf yang tidak ada itu disisihkan, tidak dibagi. Kemudian itu kacaunya lagi itu dimasukkan ke bangunan masjid, dimasukkan menjadi kas masjid, menjadi kas musola. Ini kesalahan karena zakat itu untuk manusia. Ya, saya ulangi, zakat itu untuk manusia atau untuk orang hidup, bukan untuk bangunan ataupun yang mati. Ya, zakat itu untuk orang yang hidup, dibagikan kepada manusia, bukan untuk bangunan. Nah, seperti itu ya. Jadi pertama ada yang membagi 8, kemudian yang ada wujidah tadi, yang wujud tadi, kemudian baru dibagi. Mungkin ada fakir, miskin, sabilillah, kemudian mungkin ada mu'alaf beberapa, kemudian ada mungkin amil. Nah, di amil ini nanti ada saya berikan penjelasan lagi. Jadi itu ada misal ada 5 asnaf, tapi tetap dibagi 8. Yang 3 asnaf itu disendirikan kemudian dimasukkan kepada bangunan masjid atau masuk ke kas masjid. Ini kesalahan. Ya, ini kesalahan yang pertama. Sering terjadi seperti itu. Dan kemudian yang kedua, untuk amil. Tentu amil ini sering menjadi permasalahan dan memang perlu diberikan pemahaman untuk semua orang yang ada di kalangan yang dia berkecimpung di pembagian zakat. Amil itu siapa? Amil itu pengelola. Kalau menurut sejarahnya, amil itu orang yang dia mengelola zakat mulai dari pengumpulan, pencatatan, kemudian sampai pentasarufan, pembagiannya. Itu namanya amil. Jadi dia yang bekerja, mengambil pertama. Dia ambil dari masyarakat zakat fitrahnya atau zakatnya, kemudian dia kelola, dia timbang, dia catat, dia ya pokoknya dibagi-bagi, kemudian ditasyarufkan, disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya tadi. Itu namanya amil. Dan sekarang yang ada di lingkungan itu, kemudian amil itu juga sudah mendapatkan SK resmi dari pemerintah ataupun dari instansi yang memang sudah diakui pemerintah, diberikan legalitas oleh pemerintah. Mungkin dari Lazismu Muhammadiyah, Lazisnu dari NU, ataupun dari silahkan ormas yang memang sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah, mendapatkan SK. Nah, yang terjadi di lingkungan masyarakat itu tidak. Mereka itu berkumpul sambil ngobrol, sambil rokokan, sambil ngopi, kemudian nunggu orang bayar zakat, dikumpul, ditimbang, kemudian dibagi-bagi. Itu bukan amil, itu panitia. Dia tidak berhak untuk menerima bagian zakat, terutama di bagian amilnya tadi, karena dia bukan amil. Ya, saya kasih ini penjelasan tambahan. Saya sudah pernah membahas ini di video saya di tahun lalu tentang zakat. Itu sudah pernah saya bahas tentang perbedaan amil dan panitia zakat. Itu. Kalau amil itu dia mengambil mungkin dari jarak yang jauh, dia perlu ongkos dan lain sebagainya. Kemudian dia mengumpul, membawa, dikumpulkan. Kemudian dia timbang, dia catat. Kemudian dia tasyarufkan. Itu namanya amil. Yang terjadi sekarang kan tidak. Dia tidak mengambil, dia hanya menunggu. Setelah orang-orang datang membawa zakatnya, dia terima, dia timbang, kemudian dia bagi. Dan pembagiannya pun banyak yang sudah tidak diantarkan, tidak diakad, diantarkan untuk diterima oleh orang yang berhak. Tapi hanya diberikan kupon, orang suruh ngambil sendiri. Ini lebih parah lagi, ini bukan amil ya. Sekali lagi, ini bukan amil, tapi itu hanya panitia. Dia tidak berhak menerima bagian zakat karena dia bukan amil, tapi dia panitia zakat. Nah, itu terkait dengan beberapa hal yang terkandung di dalam ataupun yang berkaitan dengan zakat fitrah, karena ini memang momennya bulan Ramadan, akhir-akhir Ramadan, sudah seminggu ataupun kurang dari 10 hari lagi sudah selesai Ramadannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Ramadan kita. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, termasuk saya sendiri masih proses penyembuhan. Mohon doanya kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat santri sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait dengan zakat fitrah ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.